Halo semuanya, nama saya Kusnul Timah, bisa dipanggil Kusnul. Saya penempatan di Biro Keuangan dan BUMN Sekretariat Jenderal. Di sini saya nanti akan sedikit menjelaskan tentang apa itu akuntabilitas dan bagaimana penerapannya. Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas, padahal kedua hal tersebut memiliki makna yang berbeda. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk melakukan penjawaban atas tanggung jawab yang kita emban. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertindak atau melakukan tanggung jawab. Akuntabilitas memiliki 5 aspek. Yang pertama adalah berorientasi pada hasil. Yang kedua, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Yang ketiga, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Yang keempat, akuntabilitas merupakan sebuah hubungan. Dan yang kelima, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memiliki 9 indikator. 1. Tanggung jawab. 2. Integritas. 3. Keadilan. 4. Keseimbangan. 5. Konsistensi. 6. Transparansi. 7. Jujur, 8. Kepercayaan, dan 9. Kejelasan. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat kontrol demokrasi, yang kedua mencegah korupsi, dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Melaporkan semua rencana pekerjaan kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas pekerjaan kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Nurul Marinda, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Saya akan menjelaskan nilai-nilai dasar PNS yang kedua, yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan serta wilayah dan juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga masyarakat tersebut akan merasakan rasa kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Berikut contoh implementasi atau penerapan nilai dasar PNS yang kedua, yaitu nasionalisme. Kita ambil contoh pada saat rapat. Para peserta rapat dimohon untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya, sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air. Lalu, seperti yang kita sering lihat, bahwa dress code atau pakaian saat rapat yaitu batik, di mana batik merupakan salah satu ciri khas budaya di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya sikap nasionalis pada PNS, yaitu mencintai budaya tanah air. Kemudian kita lihat dari tujuan rapat itu sendiri. Rapat diadakan untuk memberikan informasi dan menerima atau mendengar pendapat dari orang lain. Ketika seseorang menyampaikan pendapat, para peserta yang lainnya akan memperhatikannya dengan serius. Hal ini merupakan contoh penerapan nilai Pancasila sila keempat, yaitu menghormati orang lain serta mau mendengar pendapat orang lain. Sehingga terciptalah forum diskusi dengan tujuan untuk mendapat hasil yang disepakati oleh bersama. Selain itu, kita dapat melihat bahwa rapat ini dihadiri oleh para PNS dari berbagai daerah dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Walaupun datang dari daerah dan suku yang berbeda-beda, rapat ini tetap terselenggara dengan baik karena adanya sikap toleransi dan saling menghormati antar suku satu sama lain demi terlaksanakannya tugas negara. Dari hasil kerja keras rapat ini menghasilkan suatu kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan untuk memajukan bangsa. Ini merupakan penerapan dari fungsi ASN, yaitu ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Berikutnya yaitu kegiatan upacara. Untuk memperingati Hari Tata Ruang, Kementerian ATR BPN menyelenggarakan upacara. Cara memperingati ini mencerminkan adanya jiwa nasionalis di Kementerian ATR BPN.
Para ASN datang tepat waktu dengan menggunakan seragam yang rapi dan menjalani upacara dengan hikmat. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Raisa Nabila Rosal, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai ketiga dari nilai aneka, yaitu etika publik. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam etika publik, ada yang namanya kode etik, perilaku, pejabat publik, serta bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Nilai etika publik ini dapat kita lihat implementasinya dalam pekerjaan kita sehari-hari, mulai dari bersikap sopan dan santun, bersikap tulus dan terbuka dalam pelayanan, bersikap hormat, jujur dan terbuka dalam pelayanan, serta berperilaku adil. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu komitmen mutu? Jadi, komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil. Bisa juga kita artikan sebagai persepsi seseorang mengenai penilaian terhadap suatu barang atau jasa berupa baik atau buruk. Bagi aparatur sipil negara, komitmen mutu adalah janji yang ditepati untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan. Komitmen mutu memiliki 7 indikator, yaitu efektif, efisien, inovatif, orientasi mutu, adaptif, responsif, dan perbaikan berkelanjutan. Sebagai aparatur sipil negara, contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Ya, halo Bu, waalaikumsalam. Bu Heni, mohon maaf Bu sebelumnya. Saya barusan kirim draft CLKLRA di WhatsApp ya Bu ya. Iya baru aja Bu. Jam 15.45. Iya Bu. Iya Bu, sama-sama. Iya Bu, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Nah, itulah tadi nilai dasar keempat yaitu komitmen mutu. Selanjutnya nilai dasar kelima yaitu anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subhan Fadil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nilai daripada aneka, yang dimana nilai kelima yaitu adalah anti korupsi. Bagaimana kita atau diri kita bersikap anti terhadap yang namanya korupsi. Nah, sebelum hal tersebut, kita perlu mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang memang dikategorikan kepada nilai-nilai atau tindakan-tindakan pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ada 7 tindakan yang dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah tindakan yang menghasilkan atau yang menciptakan kerugian keuangan negara. Yang kedua adalah tindakan suap menyuap. Yang ketiga adalah tindakan penggelapan dalam jabatan. Yang keempat adalah pemerasan. Selanjutnya ada perbuatan curang. Selanjutnya ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Tindakan-tindakan tersebut
merupakan tindakan pidana korupsi, yang dimana kita sebagai ASN harus anti terhadap tindakan tersebut. Adapun nilai-nilai anti korupsi yang memang kita harus biasakan sehingga kita bisa dalam mendefense diri kita untuk tidak melakukan tindakan tersebut adalah yang pertama jujur, yang kedua disiplin, selanjutnya tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Kita akan bisa menghadapi tindakan-tindakan tersebut dan tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut jika kita memang membiasakan diri menerapkan nilai-nilai anti korupsi tersebut. So, itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ji, jangan lupa Siap. naikin anggaran vendor teman saya. Ya. Gampang lah. Siap. Nanti ada apel sama kopi luwak buat kamu. Ya, baik Pak. Siap. Ya, Siap. email sekarang ya. Ya. Saya tunggu. Ya, pasti. Siap.